cepat. Arak-arakan pengantin bupati hampir tiba. Kalau terlambat, kita semua yang kena marah. Aku harus cepat. Yang ibuku berikan padaku pasti milikku. Menikah dengan pangeran bupati yang kejam dan cacat itu? Tidak mungkin. Kenapa dia belum datang? Apa orang-orang Markuis sudah menemukannya? Huai-kun, Huai-kun. Mingzu, akhirnya kau datang. Semua sudah dikemas? Ya, aku sudah bawa wesel ban, uang perak, dan beberapa baju. Bagaimana dengan istana Markuis? Kau pergi begitu saja. Apa mereka akan mengirim orang mengejarmu? Aku tinggalkan surat untuk orang tuaku. Saat mereka membacanya, kita sudah jauh. Tapi hari ini pernikahan besarmu dengan Pangeran Bupati. Kalau Pangeran Bupati menuntut, istana Markuis akan kesulitan menjelaskan. Itu urusan mereka. Aku tidak akan menikah dengan monster cacat itu, yang umurnya tak sampai 3 bulan lagi. Mingzu, aku hanya takut kau menyesal. Huai-kun, aku lebih memilih menderita bersamamu daripada menikah. Masuk ke istana Pangeran Bupati sebagai janda hidup. Baiklah, karena kau mau pergi denganku. Aku, Lu Huai-kun, tidak akan mengecewakanmu seumur hidup. Kalau begitu ayo cepat, atau kita terlambat. Yun Yao, sini bantu aku periksa, apakah jubah ini miring? Mana yang miring? Menurutku biasa saja. Kalau menurutmu miring, perbaiki sendiri saja, Kak. Aku tidak akan membantu. Kita akan segera pergi menjemput kakak iparmu. Sini bantu aku periksa. Jangan nakal, bantu kakakmu. Baiklah, baiklah, aku tahu. Kak, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kakak harus menikahi Shen Mingzu itu? Apa bagusnya dia? Kamu masih muda. Kamu tidak mengerti cinta. Aku bukan anak umur 10 tahun. Kenapa aku tidak mengerti? Mingzu adalah wanita yang ingin kunikahi seumur hidupku. Menikahinya adalah berkah terbesarku. Berkah apa? Menurutku kakak malah cari masalah. Apa yang kau katakan, bocah? Apa aku salah? Shen Mingzu jelas-jelas tidak menyukaimu. Begitu disebut istana bupati, dia langsung kabur. Hanya kakak yang ngotot menikahinya. Yun Yao, hari ini hari besar. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Kak, aku peringatkan. Kalau kakak menikahi wanita itu, pasti akan menyesal. Kalau Pokoknya, aku tidak suka dia. Di hari yang begitu bahagia ini, kenapa kalian berdua bertengkar lagi? tidak apa-apa, Ibu. Aku dan Yun Yao memang sering bertengkar seperti ini. Ibu, ini semua salah kakak. Dialah yang membuatku kesal. Yun Yao, itu tidak benar. Bagaimana aku membuatmu kesal? Kau akan menikahi Shen Mingzu itu. Itulah yang membuatku kesal. Sudah. Hentikan. Kalian bukan anak kecil lagi. Jangan membuat keributan. Kalau sampai terdengar orang, kalian akan ditertawakan. Ibu benar. Jing Heng, terima ini. Ibu, apa ini? Saat kau menjemput Mingzu nanti, tinggalkan ini di kediaman Markuis. Hadiah pertunangan sudah dikirim sebelumnya, tapi kita tidak bisa datang dengan tangan kosong untuk menjemput pengantin. Baik, Ibu. Hari sudah siang, sebaiknya kau segera menjemput pengantinmu. Baik, Ibu. Aku pergi sekarang. Yun Yao, jangan lakukan ini lagi. Kau dengar? Pokoknya aku tidak suka Shen Mingzu itu. Pangeran sendiri yang datang menjemput pengantin wanita hari ini. Dia pasti sangat menyukai putri sulung Markuis. Benar sekali, kediaman Markuis Yong'an benar-benar naik derajat. Kak, aku bawa kembali kantong pengantinmu. Ibu bilang kita akan segera membutuhkannya. Nona. Apa isi suratnya, Nona? Kakak kabur. Apa? Cepat cari ayah dan ibu. Oh, King Luan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau begitu panik? Apa yang terjadi? Hari ini pernikahan kakakmu. Kenapa kau terburu-buru keluar seperti ini? Ada apa? Ayah, ibu, kakak hilang. Dia kabur bersama Lu Huai-kun. Dia meninggalkan surat di kamarnya. Cepat, lihatlah. Suratnya ada di atas gaun pengantin.
Aku tidak ingin melakukan ini hari ini. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku mohon ayah dan ibu mengabulkan permintaanku. Ming bersujud pamit. Anak sialan itu, beraninya dia melakukan ini di hari pernikahannya. Rombongan Pangeran Wali akan tiba sebentar lagi. Dia akan menghancurkan kediaman Marquis. Marquis, apa yang harus kita lakukan? Jika Pangeran Wali tahu Mingzu kawin lari, seluruh keluarga kita akan hancur. Anak sialan itu, bagaimana bisa dia kabur di saat seperti ini? Dia menyeret rumah tangga Marquis ke neraka. King Luan, bukankah aku sudah bilang untuk tetap bersama kakakmu? Di kamarnya, ibu dan aku hanya pergi sebentar. Bagaimana dia bisa kabur? Aku tak pernah menyangka dia akan pergi di saat seperti ini. Kau benar-benar tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menjaga satu orang dengan baik. Tuan, ini bukan saatnya menyalahkan King Luan. Prosesi pernikahan Pangeran Wali sudah hampir sampai di depan pintu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita kirim orang sekarang, mereka takkan bisa mengejarnya. Mingzu sudah lama pergi. Benar-benar kacau ini. Pernikahan semegah ini, bagaimana bisa jadi begini? Tuan, Nyonya, prosesi Pangeran Wali sudah melewati jalan depan. Kita tak bisa menunda lebih lama lagi. Tuan, jika Pangeran Wali tahu Mingzu kabur, seluruh keluarga kita akan celaka. Aku punya ide. Apa itu? King Luan bisa menggantikan dan menikah dengannya. Tapi aku juga putrimu. Justru karena kau putriku, kau harus membela keluarga. Di saat krisis seperti ini, King Luan, aku mohon padamu, sebagai ibumu, jika kau menolak, Pangeran Wali akan menyalahkan kita. Aku, ayahmu, dan seluruh keluarga akan menderita. sudah diputuskan kalau begitu. King Luan, gantikan posisi kakakmu. Yah, sepertinya kita tak punya pilihan lain. King Luan, apakah kau bersedia menikah menggantikan kakakmu? Aku. King Luan, aku mohon. Hanya kau yang bisa menyelamatkan kediaman kita sekarang. Kumohon katakannya, lakukan ini demi ibu, ya? Baik, ibu. Akan kulakukan. Bagus, anak baik. Mingzu, aku datang menjemputmu. Mingzu, aku datang menjemputmu. Cepat, Nyonya, bantu King Luan kenakan gaun pengantin dan kerudungnya. Jangan sampai ketahuan. Baik, aku akan membawanya sekarang. King Luan, ingat, hari ini, kau adalah Shen Mingzu. Jangan bicara sepatah kata pun, tanpa izinku. Baik, ayah. Aku akan keluar dulu untuk menemani Pangeran Wali. Cepat, ganti baju. Waktu baik sudah dekat, jangan ditunda lagi. Nyonya. Mari kita ganti. Tuan, apakah Mingzu sudah siap? Mingzu, aku datang menjemputmu. Yang mulia, Anda pasti lelah setelah prosesi pernikahan. Ayah mertua, Anda terlalu baik. Aku tidak lelah. Bagus, bagus. Yang mulia sangat perhatian. Aku membawa ini atas perintah ibunda selirku. Beliau bilang aku tidak boleh datang dengan tangan kosong untuk pernikahan. Mohon diterima, ayah mertua. Selir terlalu baik hati. Yang mulia, silakan masuk. Ayah mertua, waktu baik sudah dekat. Aku harus membawa Mingzu ke kediamanku sekarang. Haruskah kita masuk sekarang? Ada apa? Tidak, Anda terlalu khawatir. Yang mulia, hanya saja Mingzu masih bersiap-siap. Pengantin wanita selalu butuh waktu lebih lama. Yang mulia, mohon tunggu sebentar lagi. Kalau begitu, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Ya. Silakan duduk dan beristirahat sejenak. Mingzu akan segera siap. King Luan, ingat ini. Mulai sekarang, kau adalah Shen Mingzu. Jangan bersuara sebelum upacara pernikahan. Dan jangan biarkan Pangeran Wali melihat wajahmu. Setelah hari ini selesai, kediaman Marquis akan mengurus sisanya. Aku mengerti. Nyonya, mengapa Anda menangis? Berhenti menangis. Hari ini hari bahagia. Jangan membawa sial. King Luan, karena kau sudah setuju, jangan mengacaukan semuanya sekarang. Pangeran Wali sedang menunggu di luar. Jika rahasia kita terbongkar, seluruh kediaman Marquis akan hancur. Jangan khawatir, ibu. Aku tidak akan bicara. Ingat, sebelum upacara, jangan pernah tunjukkan wajahmu, atau terlalu banyak bicara. Mingzu, aku kesini untuk menjemputmu. Cepat, jangan sampai ketinggalan waktu baik.
Ayah mertua, ibu mertua, aku bawa Mingzu kembali ke kediaman dulu. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Jangan ganggu Mingzu. Mingzu. Akhirnya aku bisa membawamu sebagai pengantinku kembali ke kediaman. Pengantin wanita sudah tiba. Ayo, Jinghan. Cepat, bawa pengantin wanita masuk. Jangan sampai ketinggalan waktu baik. Baik, ibu. Sembah langit bumi. Sembah orang tua. Sembah pasangan. Hati-hati melangkah, Mingzu. Jangan takut. Mingzu. Akhirnya aku menikahimu. Shen Qingluan? Kenapa kau? Bukankah seharusnya aku menikahi Shen Mingzu? Di mana Mingzu? Aku. Ibu Suri, cepat, aku menikahi wanita yang salah. Ibu Suri, cepat. Ibu, ada apa dengan kakak? Cepat, kita masuk dan lihat. Jingheng, apa yang terjadi? Shen Qingluan? Kenapa kau, pembawa sial? Di mana menantuku Shen Mingzu? Ibu Suri, tolong jangan bicara tentang Qingluan seperti itu. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Yang mulia, putri. Aku akan jujur padamu, kakakku Shen Mingzu, kawin lari dengan Lu Huayun. Apa katamu? Shen Mingzu kawin lari dengan Lu Huayun. Ya, Jingheng, kau mau kemana? Ibu, minggir, aku akan mencari Mingzu. Lihat waktunya. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Jika kau bergegas keluar dari istana seperti ini, apa yang akan dipikirkan orang di luar? Aku tidak peduli, hari ini, apapun yang terjadi, aku harus menemukannya. Yang mulia, jangan pergi. tidak ada gunanya. Apa katamu? Yang mulia, sebenarnya, kakakku tidak pernah memiliki perasaan padamu, bahkan jika kau menemukannya, itu tidak akan membantu. Ini surat yang ditinggalkan kakakku. Jika kau tidak percaya padaku, lihat sendiri, Yang mulia. Saat kau membaca surat ini, aku sudah meninggalkan ibu kota bersama Huaijin. Pangeran Wali itu mulia, tapi bukan dia yang kuinginkan. Hatiku hanya untuk Huaijin. Aku takkan pernah menikah dengan Pangeran Wali. Kenapa? Shen Mingzu, kenapa kau lakukan ini padaku? Yang mulia, aku mohon maaf atas nama adikku. Shen Qingluan. Pergilah dari sini. Meskipun Shen Mingzu tak mencintaiku, aku takkan pernah menikahimu. Ku bilang pergi. Apa? Haruskah aku usir sendiri? Qingluan tak punya pilihan atas kejadian hari ini. Jika kau biarkan dia pergi dari kediaman ini sendirian, bagaimana dia bisa bertahan hidup di ibu kota? Yunyao, ini bukan urusanmu. Bagaimana bisa ini bukan urusanku? Dia mengenakan gaun pengantin. Dia sudah bersujud pada langit dan bumi. Dia juga bersujud pada ibu. Semua orang di sini tahu dia sudah menjadi bagian dari keluarga Pangeran Wali. Jika kau campakkan dan usir dia, bagaimana dia bisa kembali ke kediaman Markuis? Lagi pula, Shen Mingzu yang kabur dari pernikahan, mempermalukan kedua kediaman Markuis dan Pangeran. Jika kakak Qinglan tidak menikah menggantikannya, kaulah yang paling terhina hari ini, kakak. Kakak Qinglan, bukankah begitu? HMPH, kau bilang dia melakukannya untukku? Konyol. Kaulah yang konyol. Yunyao. Shen Mingzu sudah kabur. Kakak Qinglan, demi menyelamatkanmu dari rasa malu di depan umum, dan menjaga kediaman ini agar tidak menjadi bahan tertawaan ibu kota, menikah menggantikan adiknya. Alih-alih berterima kasih, kakak, kau malah ingin mengusirnya di hari pernikahan. Kakak, ini sungguh menyayat hati.
Baiklah, karena kau begitu bersedia membelanya, dia boleh tinggal. Tapi ingat baik-baik, dia tinggal di kediaman ini, bukan berarti aku menerimanya sebagai permaisuriku. Kau. Hampaha. Dasar keras kepala. Putri Yunyao. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Sekarang kalian sudah menikah, kau adalah kakak iparku. Kau tidak membenciku. Awalnya aku tidak suka Shen Mingzhu, tapi instingku bilang kau tidak seperti yang digosipkan di ibu kota. Mulai sekarang, di kediaman ini, selama aku ada, tak seorang pun bisa semena-mena mengganggumu. Terima kasih, Yunyao. Sekarang bagaimana, Jing Heng? Seluruh ibu kota menyaksikan pernikahan ini. Shen Mingzhu melarikan diri dari pernikahannya. King Luan menikah menggantikannya. Jika kabar ini tersebar, reputasi Pangeran Wali akan hancur. Kita akan menyembunyikannya selama mungkin. Bagaimana bisa hari pernikahan yang begitu bahagia berakhir seperti ini? Apakah dia akan kembali? Sekarang aku sudah menikah ke dalam kediaman ini, aku tidak boleh takut lagi. Apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya melihat selimutmu terlepas. Pagi ini dingin, aku khawatir kau masuk angin dan bermaksud menyelimutimu. Munafik. Kalau begitu aku akan menyiapkan sarapan. Ibu Suri, kau sudah bangun. Kau buat sarapan, aku akan menunggu di luar. Baik, Ibu Suri, pergilah beristirahat. Aku akan mengurus semuanya di sini. Yang mulia Ibu Suri, sarapan sudah siap. Ibu Suri, di mana Yunyao? Apakah dia belum bangun? Dia masih belum bangun. Memang begitu sifatnya. Dia selalu begadang dan tidak bisa bangun pagi. Aku akan membangunkannya untuk sarapan. Yunyao, bangun. Sarapan sudah siap. Baik, kakak ipar. Ah, Ibu Suri, apakah ibu yang membuat sarapan hari ini? Baunya enak sekali. Ibu tidak membuatnya. Dia yang membuatnya. Kakak ipar, kau yang membuat ini? Hanya sarapan sederhana, tidak ada yang istimewa. Duduklah dan makan sebelum dingin. Kakak ipar, kau hebat. Ini bahkan lebih enak dari masakan juru masak istana. Kalau kau suka, tambah lagi. Aku sudah selesai. Aku akan mengurus urusan militer di ruang belajar. Yang mulia, tunggu. Ada apa? Yang mulia, bisakah hari ini Anda tidak pergi ke ruang belajar dulu? Mengapa? Hari ini adalah hari kedua pernikahan kita. Menurut tradisi, kita harus mengunjungi keluargaku hari ini. Mengunjungi keluargamu? Pengantin wanita biasanya pulang ke rumah orang tuanya bersama suami setelah pernikahan. Itu aturannya. Apakah itu perlu? Yang mulia, ini soal kesopanan. Meskipun keluarga Markus bersalah, jika kita melewatkan kunjungan hari ini, orang-orang akan bergosip. Apa yang dipikirkan orang lain tidak penting bagiku. Tapi aku sekarang bagian dari rumah tanggamu. Jika kita bahkan melewatkan kunjungan ke rumah orang tua, keluargaku akan dipermalukan. Jika kau ingin pulang, pergilah sendiri. Itu juga dianggap kunjungan. Yang mulia, itu tidak mungkin. Untuk kunjungan pulang, suami. Yang mulia, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku akan pulang sendiri nanti. Kakak Wang benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa dia bertindak seperti ini? Yunyao, sudah cukup. Ibu, aku akan kembali ke kediaman Markus. Pergilah. Ya.
Bukankah itu istri baru pangeran yang menikah kemarin? Kenapa dia sendirian? Pangeran bahkan tidak menemaninya. Dia pasti sudah tidak disayang lagi. Ayah, Ibu, aku pulang. Kau sudah pulang. Kenapa kau pulang sendirian? Di mana Pangeran Wali? Ya ampun, ada apa? Kenapa kau menangis begitu keras? Ibu, aku sangat terzalimi. Sungguh, di kediaman Pangeran Wali, semua orang kecuali Yunyao meremehkanku. Ibu Suri bahkan tidak mau melirikku. Pangeran bahkan tidak mengakuiku sebagai istrinya. Untuk kunjungan pulang pertamaku hari ini, dia bahkan tidak mau ikut denganku. Semua ini bukanlah salahku. Kenapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Baiklah, masuklah dulu bersama ibu. Sudah, berhenti menangis. Kau adalah istri pangeran, tidak pantas menangis seperti ini. Ini juga bukan salahku. Kakak melarikan diri dari pernikahan, dan kau memaksaku naik tandu pengantin di kediaman Marquis. Semua orang menyalahkan, membenci dan merendahkanku. Kenapa aku harus menanggung semua ketidakadilan ini? Sayang, ibu tahu kau telah diperlakukan tidak adil. Kalau bukan karena kakakmu, kau tidak akan berada dalam kekacauan ini. Kau pulang sendirian sehari setelah pernikahan. Entah apa yang orang-orang gosipkan tentangmu di luar sana. Ibu, aku tidak peduli dengan gosip di luar. Tapi di kediaman Marquis, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ini baru hari kedua pernikahan kami, dan keadaan sudah seperti ini. Bagaimana aku bisa bertahan menghadapi hari-hari panjang ke depan? King Luan, begitu seorang wanita menikah, meninggalkan rumah orang tuanya, dia menjadi milik keluarga suaminya. Kau sekarang sudah menikah ke keluarga pangeran. Tidak peduli bagaimana pernikahan ini dimulai, itu sudah menjadi kenyataan. Kau tidak bisa terus meratapi ketidakadilan yang kau alami. Kau harus mencari cara untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ibu yakin selama kau memperlakukan yang mulia, Ibu Suri dan Putri dengan tulus, mereka akan melihat betapa baiknya dirimu cepat atau lambat. Ibu, aku mengerti. Itu anakku yang baik. Ngomong-ngomong, Ibu, Ada kabar tentang kakakku? Jangan ditanya. ada apa? Kakakmu yang kabur. Sudah tersebar di seluruh ibu kota. Bagaimana bisa menyebar begitu cepat? Mungkin saat dia pergi dengan Lu Huai, ada yang melihat mereka. Kabar itu menyebar seperti api. Hanya dalam setengah hari, seluruh kota sudah tahu. Siapa yang mulutnya begitu bocor? Siapa yang bisa kita salahkan? Keluarga Marquis kita sendiri yang menyebabkan ini. Sekarang orang-orang bergosip. Kita harus menahannya. Sudahlah, jangan pikirkan ini lagi. Kau jarang pulang. Makanlah dulu. Kalau tidak ada lagi, Ibu, aku kembali ke istana Bupati dulu. Pulanglah. Ingat pesan ibu, kau sudah menikah. Lebih berusaha, dan bersabarlah. Semua akan membaik perlahan. Aku mengerti, Ibu. Bukankah pria itu mirip pangeran? Apa maumu? Jangan sakiti suamiku. Dia Pangeran Wali, dan juga suamiku. Kalau kau berani menghinanya, aku takkan memaafkanmu. Apa yang kau panggil aku tadi? Aku bicara jujur. Liu Zi, kalau aku tak salah dengar, dia memanggil tuan ini, suami. Go, begitu dia memanggilnya. Jadi, gosip di ibu kota itu benar. Putri sulung Marquis Yong'an kabur dengan bajingan. Lalu Pangeran Wali menikahi adiknya sebagai ganti. Kakak menolak menikah. Adik yang menggantikan? Omong kosong. Yang satu ditinggal pengantinnya, yang satu lagi punya reputasi buruk. Hahaha, Putri Permaisuri, cuma putri kedua yang tak diinginkan. Hahaha, mereka pasangan yang cocok. Ulangi sekali lagi. Coba saja. Apa? Kau marah? Kalau berani, lawan aku. Jangan sembunyi di belakang perempuan. Dia tidak bersembunyi di belakangku. Aku yang memilih berdiri di sini sendiri. Oh, jadi kau benar-benar membelanya? Apa surga mengakui kau sebagai istrinya? Mengakui saya adalah urusan kediaman ini. Tapi saya sudah menjalani upacara pernikahan dan bergabung dengan keluarga ini. Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya di sini hari ini. Dia suamiku. Menghinanya berarti menghinaku. Keluar.
Jika aku mendengar satu kata lagi tentang kediamanku, akan kupotong lidah kalian. Go, ayo pergi. Baik, kau menang. Ayo pergi. Shen Qingluan. Kenapa kau begitu baik padaku? Tanpa alasan. Karena sekarang aku istrimu, dan kau suamiku, merawatmu adalah tugasku. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Silakan, Yang Mulia. Apakah rumor tentangmu di luar sana benar? Yang Mulia, jika aku bilang semua itu palsu, apakah kau akan percaya padaku? Jing Heng, pengasuh Liu bilang kau terlibat konflik di luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua bajingan itu, beraninya mereka tidak menghormatimu. Jangan khawatir, Ibu. Hanya lecet. Aku baik-baik saja sekarang. Kau belum pernah diperlakukan tidak adil seperti ini seumur hidupmu. Kakak, kau tidak tahu betapa keterlaluan dua bajingan itu sebenarnya. Apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka menyebarkan rumor tentangmu dan kakak ipar di seluruh ibu kota, mengatakan Shen Mingzu melarikan diri dan kau jadi bahan tertawaan. Tidak apa-apa. Biarkan mereka bicara. Apa kata orang tidak penting, kita tahu kebenarannya, itu sudah cukup. Kau menerimanya dengan baik. Bukan karena aku santai. Aku hanya sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu. Jadi aku malas berdebat lagi. Kakak ipar, jangan masukkan kata-kata mereka ke hati. Aku hanya tidak percaya rumor itu benar. Terima kasih, Yun Yao. Dia suamiku. Menghina dia, sama saja menghinaku. Ada apa dengan Shen Qingluan? Yang Mulia, kenapa tidak tidur di dalam? Kenapa? Sekarang siang hari cukup dingin, ruang luar tidak sehangat ruang dalam. Anda bisa masuk angin kalau terus tidur di sini. Tidak perlu. Aku baik-baik saja di sini. Tapi Yang Mulia, kalau para pelayan melihat Anda tidur di luar, kabar akan tersebar. Itu melanggar aturan. Baiklah, ayo masuk. MM. Kakak iparmu, apa dia tidak masuk bersama King Luan? Iya, Ibu. Aku melihatnya sendiri. Anak ini keras kepala tapi hatinya lembut. Sudah kubilang, Nyonya Wang sangat baik. Kakak Wang akan menyadarinya cepat atau lambat. Ibu, menurutmu, kakak ipar itu tipe orang seperti rumor di ibu kota? Tidak. Lihat, ibu pun tidak berpikir begitu. Kalau menurutku, rumor tentang Nyonya Wang itu pasti palsu. Mungkin ada yang sengaja memfitnahnya. Omong kosong. Sekarang kau bicara soal firasat? Ini memang firasat. Pokoknya, aku suka kakak ipar Wang yang sekarang. Kalau Shen Mingzu, aku tidak pernah menyukainya. Mungkin Shen Mingzu yang memulai semua rumor buruk tentang Nyonya Wang. Dia menjadikan Nyonya Wang kambing hitam. Yun Yang, cukup. Jangan bicara tanpa bukti. Aku tidak salah. Kau sudah tidak bisa menutup mulutmu lagi, ya? Sudah. Tidurlah. Kamu sudah sibuk begitu lama. Pasti haus. Minumlah air. Biarkan pelayan yang mengerjakan ini. Kenapa repot-repot sendiri? Aku sedang luang kot. Lagi pula, kalau bibit tanaman obat ini tumbuh baik, akan berguna kalau ada orang di rumah ini yang sakit kepala atau demam. Kamu memang berpikir jauh ke depan.
hidup harus dibangun sedikit demi sedikit. Shen Qingluan, lahan ini sudah siap. Mau ditanami apa? Kacang tanah. Kacang? Kacang itu enak dan mudah ditanam. Kalau panennya bagus, kita bisa simpan sebagian untuk dimakan di rumah. Pelayan bisa menjual sisanya di pasar untuk mendapatkan perak. Selain itu, rumah pangeran punya halaman belakang yang luas. Kita bisa memelihara anak ayam dan bebek di sana. Begitu besar, mereka akan bertelur. Kita bisa makan telurnya atau menjualnya. Bagaimana menurut Tuan? Baiklah. Tentu saja, kita juga butuh seekor anjing kuning besar untuk menjaga halaman dan rumah. Rumah pangeran sudah ada penjaga. Untuk apa kita perlu anjing untuk menjaganya? Penjaga ya penjaga, anjing kuning besar ya anjing kuning besar. Kakak ipar, waktunya makan. Baiklah, Yunyao dengar. Ayo, kita makan. Kakak ipar, coba ini. Terima kasih, Yunyang. Bibi Wang, coba ini. Tumis kentang paprika hijau dari dapur kecil. Baunya luar biasa. Ayo, makanlah. Makanan saja tidak bisa membuat mulutmu sibuk. Cih. Hahaha. Kamu dan Jing Heng belum melakukan hubungan suami istri? Ibu, aku. Jangan bohong padaku, aku ibumu. Aku melihat semuanya. Apa yang ibu lihat? Aku pergi ke kamarmu pagi ini untuk mengambil sesuatu. Aku melihat kamu dan Jing Heng tidur dengan selimut terpisah. Bukan hanya 2 selimut, kamu bahkan meletakkan bantalan di antaranya. Aku bermaksud menanyakanmu saat makan malam. Tapi Jing Heng ada di sana. Jadi aku menahan diri. Maafkan aku, ibu. Anakku sayang, ibu tidak menyalahkanmu. Aku sudah melihat betapa baiknya kamu. Sejak kamu menikah ke keluarga ini, Ibu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Yang Mulia tidak mengakuiku. Aku tidak berani memaksanya. Oh, Qingluan. Aku mengerti maksudmu. Kamu sudah baik pada Jing Heng dan Yunyao. Dan melakukan yang terbaik untuk semua orang. Aku tidak kejam. Tentu saja aku bisa melihatnya. Terima kasih, Ibu. Anak baik. Hanya Jing Heng. Qingluan. Ibu ingin bertanya sesuatu. Silakan, Ibu. Apakah kau bersedia meneruskan garis keturunan keluarga Xiao kita? Ibu tahu seharusnya tidak mengatakan ini, tapi ibu sudah tua. Jing Heng seharusnya sudah berkeluarga sejak lama. Sekarang kalian sudah menikah, sudah waktunya kalian punya anak. Baiklah. Aku akan mencobanya malam ini. Bagus, anak baik. Ibu, kakak ipar, apa yang baru saja kalian bicarakan? Biar aku dengar juga. Hus, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak boleh mendengar pembicaraanku dengan ibu. Aku bukan anak kecil. Aku sudah 18 tahun tahu. Ayolah, Nyonya Wang, beritahu aku saja. Apa sih yang sebenarnya kalian bicarakan? Ibu, katakan padaku. Hehe. Baiklah. Sini, ibu beritahu. Ibu, cepat katakan.
Oh, Ibu. Aku tidak mau bicara dengan kalian berdua lagi. King Luan, jangan takut. Santai saja. Ibu, aku tahu. King Luan, maukah kau melanjutkan garis keturunan keluarga Xiao kita? Ya Tuhan, bagaimana aku harus melakukannya? Qin Mu. Ayo, lanjut minum lagi. Yang mulia, mohon ampun. Aku tidak tahu kau peminum yang ringan. Baru beberapa gelas sudah mabuk begini. Aku tidak mabuk. Siapa bilang aku mabuk? Hah? Baik, kau tidak mabuk. Kau benar-benar sadar. Aku masih bisa minum lagi. Minum 1 gelas lagi. Malam ini kau tidur di jalanan. Yang mulia Permaisuri, mohon buka pintu. Sebentar. Yang mulia. Sudah larut malam. Siapa di luar? Aku pikir tadi ku dengar seseorang bilang kakakku mabuk. Kakak ipar, aku ikut denganmu. Baik. Yang mulia, tentang masalah ini, tanyakan sendiri pada pangeran saat dia bangun. Aku sudah membawanya pulang. Tugasku selesai. Aku pergi sekarang. Baik, Jenderal Qin. Hati-hati di jalan pulang. Baik, Yang mulia. Cepat bawa pangeran masuk untuk beristirahat. Aku pergi. Yang mulia, mari kita masuk. Ya ampun, bagaimana dia bisa mabuk separah ini? Ibu, aku juga tidak tahu kenapa. Pangeran minum begitu banyak. Jenderal Qin hanya bilang tanyakan padanya saat dia bangun. Dia mabuk berat. Dia masih bilang tidak mabuk. Ibu, mari kita bantu pangeran ke tempat tidur dulu. Ya, bawa dia masuk dulu. Aduh. Kakakku ini harusnya kurangi makan. Berat banget soalnya. Ibu, Yun Yao, istirahatlah. Biar aku yang urus Yang Mulia di sini. Minumnya banyak banget. Dia benar-benar nggak jaga diri. Meskipun hatinya terluka, harusnya dia nggak menyiksa diri sendiri begini. Tuanku, kau sudah bangun. Bagaimana rasanya? Masih mual? Aku nggak apa-apa. Syukurlah. Sungguh, tuanku, kok bisa minum anggur sebanyak ini? Ayo, Jing Heng, minum. Sungguh, turuti saranku. Cepatlah lupakan Shen Mingzhu. Jalani hidup baik-baik dengan istrimu sekarang. Kakao, hari ini kita bicara terus terang saja. Lupakan dulu reputasi Shen Qingluan di ibu kota. Lihat saja setengah bulan terakhir ini, dia selalu bersamamu setiap hari. Merawat kebun sayur, merawat ibu suri dan putri, semuanya dia kerjakan sendiri. Tanpa mengeluh sedikit pun. Itu saja sudah membuktikan dia wanita yang baik. Aku benar-benar tidak mengerti. Shen Mingzhu kabur dengan orang lain. Kenapa kau masih terpaku padanya? Pikirkan baik-baik. Hanya itu yang bisa kukatakan, kawan.
Hei, Jin Heng. Kenapa kau harus seperti ini lagi? Tunggu di sini, aku akan buatkan sup penghilang mabuk untukmu. Ada apa dengan pangeran? Shen Qingluan, Ya? aku sudah memikirkannya matang-matang. Mulai sekarang, aku akan menjalani hidup yang baik bersamamu. Dasar kau ini. Berhentilah menangis. Ibu, sepertinya aku mendengar kakak ipar menangis. Bagus, kakak. Tega-teganya kau masih menyakiti kakak iparku? Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Kakak ipar, melihatmu dan kakak seperti ini, sungguh luar biasa. Gadis bodoh, kenapa kau juga menangis? Aku hanya senang. Kakak, kau tahu? Kemarin kau mabuk berat. Kakak ipar merawatmu sepanjang waktu. Dia di sisimu hampir sepanjang hari. Kau merasa mual dan muntah di sekujur tubuhnya. Aku muntah di sekujur tubuhnya? Tidak apa-apa. Wajar jika pangeran lupa saat mabuk. Sudahlah, jangan dipikirkan, Yang Mulia. Kakak, kalau kau berani sakiti Bibi Wang, aku takkan biarkan kau lolos begitu saja. Yun Yao, tenang saja. Aku akan selalu perlakukan kakak iparmu dengan baik. Hampir begitu baru benar. Kakak ipar, aku mau tanya sesuatu. Ada apa? Apa rumor tentang dirimu di luar sana benar-benar nyata? Apa ada yang sengaja menjebakmu? Kakak Wang, jangan takut. Kami tidak meragukanmu. Kami hanya ingin tahu yang sebenarnya. Sebenarnya, rumor itu semua palsu. Sudah kuduga itu palsu. Kakak ipar Wang, pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau bukan seperti yang orang-orang katakan. Lalu apa kau tahu siapa yang menjebakmu? Qingluan, ceritakan pada kami. Sebenarnya, semua ini ulah kakakku, Shen Mingzhu. Rumor jahat tentang Shen Mingzhu itu, semua itu ternyata perbuatannya sendiri? Tapi rumor yang beredar, jelas-jelas menyebut namamu. Ya, mereka menyebut Putri Sulung. Marquis dalam rumor itu, mereka tak ingin merusak reputasi kakakku, jadi aku yang akhirnya menanggung semua tuduhan. Tidak apa, Ibu, Yun Yao dan Pangeran sudah memaafkannya. Kakak ipar, kau terlalu baik hati, aku bukan orang yang mudah ditindas. Tapi yang sudah terjadi biarlah terjadi, meratapinya takkan mengubah masa lalu. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup kita sendiri dengan baik, itu sudah cukup. Kakak ipar, mulai sekarang aku dan kakak ada untukmu, takkan ada yang berani mengganggumu lagi. Qingluan, kau sudah bangun. Ibu. Ya ampun, kenapa? Ibu, aku juga tidak tahu. Akhir-akhir ini aku sering mual. Makan apapun, aku langsung mual. Datang bulanmu? Kapan terakhir? Sudah lama aku tidak datang bulan. Mana mungkin salah? Cepat, beritahu Jing Heng. Ibu. Kau masih tidur? Cepat bangun. Ibu Suri, aku masih mengantuk. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Kau akan jadi ayah.
Aku mau jadi ayah. Pelan-pelan, santai. King Luan sedang hamil sekarang, jangan sampai dia terluka. Shen Qingluan. Kamu merasa nggak enak badan? Aku baik-baik saja. Yang Mulia, aku ingin menyampaikan kabar baik ini kepada ayah dan ibu. Boleh, ya? Tentu saja. Setelah sarapan, aku akan pergi bersamamu. Ke kediaman Marquis. Benarkah? Tentu saja benar. Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Itu suara kakakku. Ada yang tidak beres. Ayo masuk. Jing Heng, akhirnya kau datang. Shen Mingzhu. Jangan begitu. Aku sekarang suami King Luan. Karena hubungan kita, kau harus panggil aku kakak ipar. Aku tidak punya saudara ipar. Jing Hing, kau seharusnya menjadi suamiku. Kita seharusnya menjadi pasangan. Shen King Luan mengambil tempatku di pernikahan itu. Dan memasuki kediaman pangeran menggantikanku. Shen King Luan benar-benar istri pangeranku yang sah. Dan kau bukan siapa-siapa. Yang Mulia adalah suamiku. Jangan pernah lakukan itu lagi. Atau aku akan sangat marah. Diam. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu padaku? Aku hanya menyatakan fakta. Berani sekali kau. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran, agar kau ingat siapa kakakmu. King Luan sudah hamil. Jika terjadi sesuatu padanya atau bayinya karena kau, aku tidak akan pernah mengampunimu. Apa? Hamil? King Luan, apa kau benar-benar hamil? Ibu baru mengetahuinya pagi ini. Bagus, bagus sekali. Luar biasa. Ah, Cukup. Jika kau terus membuat keributan, akan kuusir kau sekarang juga, dan kau tidak akan pernah menginjakan kaki di kediaman Marquis lagi. Nyonya, bawa Mingzhu pergi. Suruh dia ganti pakaian kotornya. Ayo, Mingzhu. Jangan takut. Ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? ayah, ibu, aku salah. Aku salah menilai Lu Huaiyu. Dia sama sekali bukan pria baik. Dia benar-benar bajingan. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang, aku akan lakukan persis seperti yang ayah katakan. Aku tidak akan bertindak sembrono lagi. King Luan, pulanglah dan istirahat yang cukup untuk kehamilanmu. Jaga baik-baik tubuhmu. Aku akan. King Luan sedang hamil sekarang. Kamu tidak boleh membiarkannya bekerja terlalu keras lagi. Jangan khawatir, ibu mertua. Aku tidak tega membiarkannya bekerja terlalu keras sekarang. Bagus, bagus. Ayah, ibu, kak, aku pergi. Pergilah, hati-hati di jalan. Mingzhu, Ayah, aku tahu kau masih belum terima, tapi King Luan dan Pangeran Wali sekarang baik-baik saja, dan dia sedang hamil, karena kau sudah kembali, tinggallah saja di kediaman Marquis. ayah, jangan khawatir. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan semaunya dan ceroboh seperti dulu. Kuharap kau sungguh-sungguh. Ayo, kita semua masuk. Mingzhu, kau juga. Apa yang sedang kau pikirkan, tuanku? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa Lu Huayin agak aneh. Lu Huayin, aku pernah bertemu dia beberapa kali sebelumnya. Dia hanya seorang sarjana yang jatuh miskin, tapi dia tampak jujur dan baik. Bagaimana bisa dia tiba-tiba kecanduan judi dan memaksa seorang wanita menjadi pelacur untuk membayar utangnya? Mungkin dia tidak punya uang setelah meninggalkan ibu kota.
Lu Huayan sempat tersesat untuk sementara waktu. Itu bukan tidak mungkin. Mungkin. Jangan terlalu dipikirkan, tuanku. Karena adikku sudah kembali ke kediaman Marquis. Ayah akan mengawasinya. Mingzhu belum bangun? Belum. Tadi saya lihat, dia tidur nyenyak, dia baru pulang kemarin. Dan sudah banyak yang dialami. Saya tidak tega membangunkannya. Ini tidak bisa diterima. Wanita muda macam apa yang tidur sampai selarut ini? Oh, Marquis, dia baru pulang kemarin. Biarkan dia tidur sebentar lagi. Anda tahu dia baru pulang kemarin. Dia pergi dengan anak itu, Lu Huaijin, begitu lama. Dia banyak menderita di luar sana. Dia baru pulang saat keadaan memburuk. Sekarang dia sudah kembali. Dia harus tahu aturannya. Pergi bangunkan dia. Tuanku. Suruh dia bangun dan masak. Masak. Bangunkan dia. Aku tidak mau melayaninya. Ya Tuhan, jangan bicara lagi. Mingzhu sudah banyak menderita. Dia sangat menderita di luar sana. Sebagai ayahnya, kamu seharusnya lebih pengertian. Sudah, tenang, tenang. Makanan hampir siap. Duduk di luar dan istirahat dulu. Jangan marah-marah di sini. Dia jadi manja gara-gara kamu. Mingzhu. Bangun, makan. Cuci muka dan cepat keluar. Ada apa, Mingzhu? Ibu, tidak ada daging sama sekali. Dapur hari ini hanya ada sayuran. Tidak ada lauk daging. Bagaimana aku bisa makan tanpa daging? Lihat hidangan ini. Tidak ada daging sama sekali. Makan ini dulu saja. Kamu baru pulang. Sebaiknya makan yang ringan dulu. Tanpa daging, gimana makannya? Lihat, nggak ada dagingnya sama sekali. Hambar banyak. Mau makan apa enggak? Kalau enggak mau, enggak usah makan. Pergi potong kayu di luar. Aku makan. Ayah, jangan marah. HMPH. Memalukan. Hah? Mana gelang peraku? Kemana perginya? Ibu, mana gelang peraku? Gelang perak apa? Gelang perak yang ibu berikan sebelum aku menikah. Aku baru saja mencarinya. Hilang. Oh, yang itu. Di mana? Gelang perak itu? Ibu berikan pada adikmu sebagai maharnya. Apa? Ibu berikan pada Shen Qingluan? Itu gelang peraku. Saat kau kabur dari pernikahan, orang-orang wali raja sudah tiba. Qingluan menggantikanmu di tandu pengantin. Kami tidak bisa membiarkannya menikah dengan tangan kosong. Gelang perak itu memang untuk pengantin. Karena kau pergi dan dia menikah menggantikanmu. Ibu menambahkannya ke maharnya. Itu tetap milikku. Mingzhu, itu semua sudah berlalu. Itu cuma gelang perak. Lupakan saja. Bu, ambil balik sekarang juga. Gimana caranya aku minta balik? Sudah dikasih ke Qingluan. Aku nggak peduli. Aku mau gelang perak itu hari ini. Atau aku nggak makan 2 hari. Nak, kenapa kamu terus ngomong begitu? Ya udah, ibu pergi minta. Iya, ibu pergi. Shen Qingluan merebut suamiku. Sekarang dia mau barangku juga? Nggak akan. Mbak Wang, kamu nggak tahu, abang waktu kecil nggak setenang ini. Dia pernah jatuh dari pohon waktu kecil. Yang mulia dulu manjat pohon waktu kecil? Yunyao. Ya sudah, aku diam. Hahaha.
Nyonya Hou. Aku datang menemui King Luan. Tolong, Nyonya Hou. Ibu mertua, karena Anda sudah di sini hari ini, jangan buru-buru pulang. Tinggallah dan makan bersama kami. Aku tidak akan tinggal untuk makan. Aku datang hari ini hanya untuk menemui King Luan. Jangan khawatir, Ibu. Aku baik-baik saja di kediaman pangeran. Ibu tidak perlu khawatir. Sekarang kau sedang hamil. Lebih berhati-hatilah. Jangan terlalu memaksakan diri. Dan jangan terlalu memikirkan segala hal. Aku mengerti, Ibu. Jangan khawatir, Ibu mertua. Aku tidak akan membiarkan King Luan bekerja terlalu keras sekarang. Baguslah. Baguslah. Putri Yunyao sudah tidak muda lagi. Bukan? Nyonya Hou, kenapa tiba-tiba membicarakan aku? Kau begitu manis dan pintar. Pemuda manapun yang menikahimu pasti sangat beruntung. Nyonya Hou, aku masih muda. Masih muda? Kau selalu yang paling cerewet. Sekarang kau tahu cara malu? Ibu, kenapa Ibu juga menertawakanku? King Luan, sebenarnya, aku datang ke sini hari ini, karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ada apa, Ibu? Katakan saja. Ya, King Luan, saat kau menikah dulu, apakah kau masih menyimpan gelang perak yang ibu berikan padamu? Gelang itu masih ada. Memangnya kenapa? Tapi ada masalah? Gelangnya baik-baik saja. Hanya saja, bisakah kau mengembalikannya pada ibu? Mengembalikannya padamu, Ibu. Apakah kakakku yang menyuruh Ibu memintanya? King Luan, ini kakakmu. Dia sangat menyukai gelang ini, dan bersikeras ingin mengambilnya kembali. Ibu tidak punya pilihan selain datang memintanya padamu. Ibu pilih kasih. Kau juga, King Luan. Sejak kecil, kakakku selalu mendapatkan segalanya. Pakaian bagus dan perhiasan semuanya miliknya. Kasih sayang ayah dan ibu juga semuanya untuknya. Ibu mertua, kakak ipar Wang, sang marchioness, sudah cukup menderita. Apa hak Shen Mingsu mengambil segalanya begitu dia kembali? Ibu, gelang ini. Aku tidak ingin mengembalikannya. Ini tidak berharga. Tapi ini satu-satunya maharku. Ini satu-satunya bukti bahwa aku tidak menikah ke Istana Pangeran Wali dengan tangan kosong di hari pernikahanku. King Luan, dengarkan ibumu. Berikan gelang itu padaku. Ibu, bagaimana kalau aku bilang tidak? Anak baik, kakakmu sudah sangat menderita di luar sana. Sekarang dia hanya menginginkan gelang ini. Tapi, Bu, dia sudah disakiti. Bukankah aku juga disakiti? Aku juga putrimu. Ibu mertua, itu keterlaluan. Bagaimana mungkin yang mulia begitu pilih kasih? Oh, sudahlah. Baik, Ibu, akan kuberikan padamu. Pangeran King Luan, sudahlah. Jangan mempersulit ibu di sini. Ibu, ini. King Luan, maafkan aku. Aku telah menyakitimu. Aku pergi dulu. Ibu macam apa yang tega melakukan hal seperti itu? Kak Wang sudah cukup menderita. Sekarang dia bahkan menginginkan mahar Kak Wang. Mingzu, aku sudah ambil kembali gelang itu untukmu. Sekarang senang? Senang. Terima kasih, Ibu. Asal kamu senang. Shen King Luan, milikku tetap milikku. Jangan harap bisa dapat sedikit pun. King Luan, makan malam sudah siap. Baik, Ibu. Makan malam sudah siap. Kak ipar, sudah 2 hari. Dia beneran gak apa-apa? Aku punya cara untuk menghiburnya. Benarkah? King Luan, makan lagi. Kau hampir tidak makan apa-apa 2 hari ini. Baik, Bunda Permaisuri. Aku pasti akan makan. King Luan, setelah kau selesai makan, keluarlah bersamaku. Kemana? Nanti kau lihat. Anggap saja ini kejutanmu. Baiklah. Bunda Permaisuri Yunyao. Apa yang kau lihat? Makan. Pangeranku,
Jadi ini kejutan yang kau maksud? Sejak kemarin aku ingin mengajakmu ke pasar, untuk membelikanmu gelang baru. Sebenarnya, aku tidak kesal soal gelang yang hilang. Itu karena ibu pilih kasih. Aku tahu. Jadi aku membeli gelang ini khusus untukmu. Ini benar-benar milikmu. Tak seorang pun bisa mengambilnya. Bagaimana dengan pakaian-pakaian itu? Aku bilang aku tidak menginginkannya, tapi kau bersikeras membelinya. Karena aku mau. Ayah pelit banget. Dia cuma ngasih aku sedikit uang. Cuma cukup buat beli satu baju ini. HMPH. Nyetirnya kencang banget. Mau nabrak orang, ya? Maaf, kami nggak sengaja. Kakak, ternyata kamu. Wah, siapa yang nggak lihat-lihat jalan? Ternyata kamu. Lagi ngapain? Kamu beli semua ini? Iya, aku beli buat King Luan. Kenapa? Apa hakmu beliin dia barang? Nggak cuma ini. Aku juga beli gelang ini khusus buat King Luan. Kami nggak peduli sama gelang bututmu itu. Ibu, Yun Yao, kami pulang. Kakak, ini apa? Aku beli baju-baju ini di pasar. Sebagian buat kamu dan ibu juga. Benarkah? Terima kasih, kakak. Mingzhu sudah pulang. Putri kecilku, ada apa sekarang? Siapa yang membuatmu kesal? Ibu, keluar. Aku tidak mau bicara sekarang. Katakan pada ibu, siapa yang membuatmu semarah ini, biar ibu yang menilai. Keluar. Baiklah, ibu pergi. Kenapa Shen King Luan? Dibanding aku, kamu bukan siapa-siapa. Kenapa dia lebih beruntung dariku? Aku akan mengambil kembali semua yang seharusnya milikku. King Luan, kenapa tidak kau pulang duluan? Aku bisa mengurus semuanya di sini. Kau tak perlu tinggal di sini. Tidak apa-apa. Ibu Suri dan Yunyao tidak mengizinkanku melakukan apapun. Lagi pula aku tidak ada pekerjaan di kediaman. Tidak, itu tidak bisa. Cuacanya semakin dingin. Kau sedang hamil sekarang. Kalau terjadi apa-apa, ibu dan Yunyao akan memarahiku habis-habisan. Baiklah, aku pulang saja. Kenapa kau di sini? Jing Heng, akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Melarikan diri dari pernikahan kita adalah kesalahanku. Aku hanya ingin menebus kesalahanku padamu sekarang. Jing Heng, katakan saja, apapun yang kau minta, akan kukabulkan. Shen Mingzhu, apa yang kau lakukan? Wah, bukankah itu Shen Mingzhu dan Pangeran Wali? Kenapa mereka berdua lagi-lagi terlibat? Lepaskan Shen Mingzhu. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Menjauh dariku. Jing Heng, dulu aku salah. Aku benar-benar hanya ingin menebus kesalahanku padamu sekarang. Wah, Permaisuri Wali sedang hamil. Dan dia masih terlibat dengan mantannya itu. Shen Mingzhu, jika kau tidak melepaskan, aku tidak akan bersikap lunak padamu. HMPH. Aku ingin lihat kemampuanmu. Kau benar-benar keterlaluan. Kenapa aku tidak sadar dia segila ini sebelumnya?
Lihat, itu putri dari kediaman Pangeran Bupati. Kakaknya melakukan hal seperti itu. Aku malu sekali padanya. Benar sekali. Main serong dengan kakak iparnya sendiri. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana kediaman pangeran bisa mengangkat muka lagi? Hahaha. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin kakakku melakukan itu? Ibu Suri, itu semua bohong. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. King Luan, kau harus percaya padaku. Tapi bagaimana dengan rumor di luar itu? Yunyao, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kau harus percaya padaku. Bukan aku tidak percaya padamu. Tapi apa kau tahu apa yang dibicarakan semua orang di luar? Yang mulia, aku percaya padamu. Ibu Suri, Yunyao, berhentilah menyalahkan pangeran. Aku percaya pada karakternya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ibu, apa yang harus kulakukan sekarang? Reputasiku di ibu kota hancur. Bagaimana aku bisa mengangkat kepala lagi? Cukup. Berhenti menangis. Ayah, Sieh Jing Heng sengaja berbuat tidak senonoh padaku. Aku tidak cukup kuat untuk melawan. Aku juga merasa dizalimi. Shen Mingzhu, apa kau sendiri percaya dengan itu? Ayah, itulah yang terjadi. HMPH. Aku sudah melihat Jing Heng tumbuh besar. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan pernah percaya dia melakukan itu. Ayah, bagaimana bisa ayah tidak percaya pada putri sendiri? Lagi pula, karena dia punya niat buruk padaku. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan pada adikku selanjutnya? Omong kosong apa yang kau katakan? Ibu harus percaya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tuanku, tenanglah dulu. Bagaimana jika Mingzhu mengatakan yang sebenarnya? Kau terus memanjakannya. Dia jadi seperti ini karena kau memanjakannya. Begitu Shen Mingzhu kembali, dia langsung berbuat jahat. Pada akhirnya, ini semua salahku. Kalau saja kemarin aku angkat bicara dan menghentikannya lebih awal. Semua tidak akan separah ini. Kakak, jangan salahkan dirimu juga. Siapa yang tahu Shen Mingzhu begitu kejam? Astaga, Jing Zhang. Ergo, bajingan itu masih menyebarkan ini ke seluruh ibu kota. Kita harus segera menghentikannya. Dia mungkin dalang di balik rumor ini. Ayo kita cari dia. Aku ingin lihat apakah dia masih berani bicara omong kosong. Aku ikut. Aku akan lebih meyakinkan. Tapi kau sedang hamil. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Bukankah kau di sini bersamaku? Aku rasa istri pangeran benar. Baiklah. Tetap dekat denganku. Ibu Yunyao. Tunggu kami di kediaman. Hati-hati. Kemarin sore, aku sedang jalan-jalan dan melihat dua sosok dari kejauhan. Aku penasaran siapa mereka. Saat kulihat lebih dekat, ternyata Pangeran Wali dan Shen Mingzhu. Lalu? Astaga, mereka berpelukan mesra sekali. Jing Heng, aku sudah tidak tahan lagi. Siapa yang cari mati? Menendangku? Aku. Oh, Jenderal Qin, ada apa ini? Ada apa ini? Menyebarkan kebohongan tentang saudaraku dan sang putri, kau minta dihajar. Saudaramu. Maksudmu dia? Ayah. Yang mulia, silakan bicara. Semuanya, aku, raja kalian, bersumpah di hadapan kalian. Rumor itu sama sekali tidak benar. Tapi yang mulia, Ergo bilang, dia melihat Anda memeluk Shen Mingzhu dengan mata kepalanya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemarin di ladang, Shen Mingzhu tiba-tiba muncul, dan sengaja menarikku. Aku menyuruhnya melepaskan, tapi saat ada yang lewat, dia sengaja menjatuhkan diri ke pelukanku. Kalian hanya melihat dia memelukku. Tapi tidak melihat aku terus mendorongnya menjauh. Aku percaya pangeran. Kakak perempuanku sengaja menjebat. Tolong hentikan menyebarkan rumor palsu. Semuanya.
Astaga, Shen Mingzu ini jahat sekali. Benar. Dia yang salah, malah mau menyakiti adik perempuan dan iparnya. Keduanya putri dari keluarga Marquis Yong'an, tapi mereka sangat berbeda. Baiklah, mari kita bantu istri pangeran, dan luruskan masalah ini. Ayah tidak akan menyalahkan kami, kan? Ayah sudah kembali. Ada apa? Tidak ada apa-apa. King Luan ada urusan. Dan Shen Mingzu pantas diberi pelajaran. Di mana Ergou? Dia kabur saat kekacauan tadi. Mungkin malu sekarang karena tahu dia salah paham padamu. HMPH, beruntung dia lari cepat. Kalau tidak, sudah kuberi pelajaran. Sudahlah. Aku membantumu besar hari ini. Bukankah kau berutang minum padaku? Baiklah, aku akan minum denganmu hari ini. Ayah, Xiao Jingheng benar-benar berbuat kurang ajar padaku. Ayah harus membelaku. Tutup mulutmu. Tuan, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau membentak anak seperti itu? Kau juga diam. Aku bertanya padamu. Apakah Jingheng benar-benar berbuat kurang ajar padamu? Katakan yang sebenarnya. Ya. Dia berbuat kurang ajar padaku. Kau masih berbohong. Jingheng baru saja menjelaskan semuanya dengan jelas, di depan semua orang. Sama sekali tidak seperti itu. Kau sengaja melakukan ini, mencoba menyakiti dia dan King Luan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Lihat dirimu. Kau memalukan. Tuan, cukup. Kau akan menakuti anak itu. Kau masih memanjakannya? Lihat hasil manjaanmu padanya. Kau kejam. Setiap kata adalah kebohongan. Kamu masih belum yakin, kan? Kamu bukan apa-apa dibandingkan King Luan. Mingzu. Shen King Luan. Ini semua salahnya. Semua salahnya. Ergou, kamu di rumah? Tamu langka nih. Ada apa gerangan nona muda datang kemari? Jangan di sini. Bicara di dalam saja. Baiklah. Ada apa ini? Kenapa misterius sekali? Ergou. Aku kesini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Coba dengar. Kamu gila? Tawaranku cukup bagus? Kalau tidak, apa lagi yang kau mau? Selesaikan saja ini. Aku akan berikan apapun. Aku tidak mengerti. Apa yang dilakukan adikmu padamu? Setelah selesai, semua uangku dan harta Marquis jadi milikmu. Baik, aku mengerti. Sekarang pergi, dan tutup pintunya. Wanita gila. Kau ingin aku melakukan kejahatan? Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Tidak. Aku harus memberitahu Shen King Luan sekarang. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan wanita gila itu selanjutnya? HMPH. Wanita gila. Lu Huaikun. Yang mulia. Lu Huaikun, kenapa kau jadi begitu kurus? Yang mulia. Aku sudah lama memendam sesuatu. Maafkan aku. Lu Huaikun, tidak perlu. Apa yang terjadi dulu sudah berlalu. Tidak, Yang mulia. Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak bisa hidup tenang. Sungguh, tidak perlu. Yang mulia, izinkan aku menebus kesalahanku. Aku berutang ini padamu. Baiklah, karena kau bersikeras. Silakan. Baiklah. Lupakan saja. Lu Huaikun. Shen Mingzu pulang dan bilang kau kecanduan judi.
dan memaksanya menjual diri untuk melunasi utang. Apa itu benar? Ceritanya panjang. Pelan-pelan saja. Saat aku membawa Shen Mingzhu pergi dari ibu kota, supaya tidak ditemukan keluarga kami pergi keluar kota dan tinggal bersama teman lama. Teman lama itu mencarikan kami tempat tinggal. Kami lumayan mapan. Awalnya, hidup lumayan baik. Tapi beberapa hari kemudian semuanya memburuk. Shen Mingzhu boros sekali. Apapun yang dia lihat, semahal apapun, pasti dibelinya. Wei Jin, lihat baju yang kubeli ini. Cantik, kan? Bukannya kamu harus belanja bahan makanan? Kenapa kamu beli baju banyak lagi? Aku lewat toko baju. Bajunya bagus-bagus. Jadi aku beli beberapa. Berapa sisa uangnya? Habis? Itu uang terakhir kita. Kamu habiskan untuk baju? Kita mau makan apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Nggak ada uang? Cari sendiri. Akhirnya, aku terpaksa. Aku minta pamanku carikan pekerjaan. Aku kerja di tambang. Kerjanya berat. Tapi gajinya lumayan. Waktu itu aku juga tanya dia apa bisa cari kerja. Nggak perlu gaji besar. Cuma buat bantu biaya rumah tangga. Dia menolak. Tebakan Anda benar, Yang Mulia. Setelah itu, aku kerja di luar untuk menafkahi keluarga. Dia di rumah saja. Mingzhu. Kamu sudah masak? Enggak, aku nggak bisa masak. Kamu saja. Hidup harus terus berjalan. Hari demi hari, begitu saja berlalu. Suatu hari, dia melihat gelang yang disukainya. Dia terus merengek minta dibelikan. Tapi hari gajian belum tiba. Aku nggak peduli. Aku mau gelang itu sekarang. Mingzhu, ini belum hari gajian. Tunggu saja, nanti setelah aku gajian. Enggak, penjualnya bilang tinggal satu. Aku belikan sekarang. Ya, itu gelang terakhir. Nanti pas hari gajian, pasti sudah dibeli orang lain. Iya. Sekarang minta uang muka gaji bulan depan sana. Bawa uangnya dulu. Mana bisa aku begitu? Aku nggak peduli. Kalau kamu nggak belikan gelang itu hari ini belum selesai. Lalu? Aku nggak punya pilihan. Aku terpaksa minta uang muka gaji. Tapi dia bersikeras ikut. Tambang nggak ada aturan uang muka gaji. Mandornya menolak. Jadi dia bikin keributan di depan umum. Akhirnya, aku nggak dapat uang malah dipecat. Jadi setelah dia lihat kamu nggak punya uang, dia lari balik ke kediaman Marquis, kan? Berat ya hidupmu. Ya, mau bilang apa? Aku salah menilai dia. Kamu berani juga? Kawin lari dengan wanita. Itu pertama kalinya di ibu kota. Yang Mulia, jangan goda aku. Aku benar-benar menyesal sekarang. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku takkan menikahi wanita sehebat King Luan. Baiklah, sudah malam. Aku harus pulang juga. Yang Mulia, orang itu mirip putri. Kenapa dia berlari seperti itu? Kakak Wang, ada yang tidak beres? Kakak ipar dalam bahaya. Apa? Apa yang terjadi pada kakak ipar? Cepat katakan. Ergo baru saja datang dan bilang Shen Mingzhu ingin menyakiti bayi di perut kakak ipar. Dia sangat marah sampai pergi ke markas mencarinya. Ibu tidak ada di rumah. Aku sudah bilang padanya untuk menunggumu. Tapi dia tidak bisa menahan diri dan pergi sendirian. Kakak, cepat. Aku takut Shen Mingzhu akan menyakitinya. King Luan, ada apa kamu kesini? Shen Mingzhu. Kamu kenapa? Oh, King Luan. Apa yang kamu lakukan? Shen King Luan, beraninya kamu memukulku? Kamu tidak tahu kenapa aku memukulmu? Bagaimana aku tahu? King Luan, dia itu adikmu. Bagaimana bisa kamu memukulnya? Shen Mingzhu, kamu sudah menindasku seumur hidupku. Aku sudah menahan semuanya.
Aku yang menanggung akibat semua perbuatan konyolmu. Reputasiku hancur, dan aku tidak masalah dengan itu. Tapi sekarang kamu benar-benar ingin menghancurkan anakku. Bagaimana bisa kamu lakukan ini? Kenapa? Kenapa kamu menyakitiku seperti ini? Kamu tanya kenapa? Kamu lebih buruk dariku dalam segala hal. Kenapa kamu bisa hidup lebih baik dariku? Kamu berani bilang kamu tidak baik-baik saja? Sejak kita kecil, bukankah kamu selalu dapat semua yang enak duluan di rumah? Shen Mingzhu, dasar bajingan. Beraninya kau menyakiti King Luo dan anakku. Aku takkan mengampunimu. Yang mulia, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau Lu Huaikun. Ya, Tuan Markuis. Bukannya kau kabur dari utang? Lalu ada apa dengan Mingzhu? Shen Mingzhu, akui saja kesalahanmu. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Aku berbohong. Lu Huaikang tidak pernah berjudi. Dia juga tidak memaksaku membayar utang. Kak, ini semua salahku. Semuanya salahku. Yang mulia, ayo pulang. Baiklah, ayo pulang. Ayah, ibu, kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Aku takkan mengulanginya lagi. Mengakui dan memperbaiki kesalahan adalah kebaikan terbesar. King Luan, kau baik-baik saja? Apakah kakak ipar Wang Shen Mingzhu menyakitimu? Ibu. Aku baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Kakak ipar, kau membuatku takut setengah mati. Sudahlah, jangan takut. Ayo pulang. Ayo pulang.